Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas activity yang sudah kamu buat semuanya, yang namanya adalah trebuchet. Nah, dengan trebuchet, kamu tuh belajar ini ya, ngelempar sesuatu ya, dari tap, ditaruh di bawah, terus kita tekan. Trebuchet ini agak sama ya sama slingshot yang udah kamu bikin pertama kali. Tapi sebenarnya mereka sama, yang sebenarnya mereka berbeda gitu. Berbeda dengan konsep yang mereka gunakan antara trebuchet dan slingshot. Nah, di trebuchet itu menggunakan ada 3 komponen utamanya kalau di dalam trebuchet ini. Trebuchet ini mungkin kalau dulu kita sering lihat di film-film perang yang batu dijatuhkan, lalu beban yang ada di atau pelontar atau apapun yang ingin dilontarkan di ujungnya itu akan terbang seiring dengan beban itu jatuh ke bawah. Jadi kalau dulu trebuchet itu begini, lalu di sini ada tiang penahannya. Nah, begini. Lalu di ujung sini ada beban trebuchetnya. Ini bebannya trebuchet dan di sini ada slingnya yang berisikan pelontarnya. Kadang di beberapa yang begitu ini dipendekkan, ada juga di sini buat tali buat untuk menarik si slingnya supaya turun ke bawah. Nah, nanti begitu ini diputuskan, ini dilepas, ini akan turun ke bawah. Ini akan turun ke bawah dan si sling si bebannya itu akan terbang ke atas sana gitu. Nah, itu trebuchet yang dulu sering dipakai di perang. Nah, yang ada di tangan kamu adalah trebuchet yang dimodifikasi tapi dengan cara yang sama. Tapi dengan prinsip yang sama dengan trebuchet yang ada. Trebuchet menggunakan beban. Hanya saja kita tidak menggunakan bebannya. Lalu apa yang kita gunakan di sini? Kalau trebuchet yang Diro keluarkan adalah menggunakan bebannya itu sudah dikunci ini di sini. Jadi trebuchet yang kamu pegang itu menggunakan bebannya sudah diikat di sini. Jadi beban sudah terikat, tapi menggunakan elastisitas. Jadi kalau kita gunakan di sini, nah sudah ada di sini, lalu dia diikat di sini ada porosnya, di sini diikat, jadi bebannya sudah terkunci. Lalu di sini diberikan alat pelontar, tapi ini bersifat yang namanya apa? Yang kalau kita tekan lalu balik lagi ke kondisi awal, itu adalah elastis. Kita mengambil elastisitas dari stick kayu. Kita menggunakan stick kayu, stick es krim yang ada ini yang bersifat elastis. Karena kalau dia tidak elastis maka nggak bisa turun ke bawah dan bisa balik lagi. Atau terlalu berat untuk kita tekan sendiri ke bawah. Nah, tenaga kita lah yang nanti akan menekan si elastisitas yang akan memunculkan elastisitas dari si stick kayu. Jadi kalau kita tekan dengan tangan kita, tapi di sini kan harus ditahan. Karena inilah bebannya ditahan. Bebannya ditahan dulu, lalu dilepas. Prinsip kerjanya masih tetap sama, yaitu begitu beban dilepaskan, jadi begitu kita melepaskan ini, elastisitasnya naik lagi, maka beban akan menarik ke bawah, ditarik oleh si ikatan yang ada di bawah ini, maka kalau di sini kabel pakai tisu atau pakai kertas bisa juga, atau pakai batu, tapi hati-hati kalau batu, hati-hati kena orang atau kena benda, itu baru bisa terbang. Begitu adalah balikannya, baru terbangnya balik menjadi kembali ke kondisi awal. Sama seperti ini. Trebuchet yang dulu atau trebuchet yang sekarang atau trebuchet yang ada di Diro itu sama-sama menggunakan prinsip yang namanya counterweight. Counterweight.
counterweight. Counterweight ini artinya adalah berat imbang atau imbangan berat atau berat lawannya menggunakan prinsip yang sama, yaitu counterweight. Nah, prinsip counterweight ini bisa ditemukan di timbangan-timbangan yang masih manual, bukan timbangan elektronik. Jadi, kalau kita punya sebuah timbangan, di sini ada tengahnya, lalu kita kasih beban di sini. Di sini juga ada beban. Maka berat antara kanan dan kiri ini akan menentukan timbangannya ke arah mana. Poros yang ada di sini itu akan bergerak. Kalau misalnya bebannya berat, maka timbangannya akan turun. Berat ke kanan, berat ke kanan, berat ke kiri. Nah, setiap kali yang kanan lebih berat, maka yang kiri akan naik ke atas. Kalau yang kiri lebih berat, maka yang kanan akan naik. Nah, yang dibilang seimbang adalah titik di mana berat kanan dan berat kirinya sama. Nah, Trebuchet juga menggunakan itu. Berat dari beban yang ada itu harus lebih berat daripada apa yang dilontarkan. Jadi kekuatan, jadi kalau misalnya di sini nih kita taruh misalnya yang berat batu yang gede. Nah, karena di sini beratnya terlalu berat, di bagian sebelah sini beratnya terlalu berat daripada berat di sini, maka nggak akan bisa kelempar. Karena counterweight-nya tidak cukup kuat untuk melempar beban yang ada di sini. Nah, jadi kalau dia beban yang ada di sini juga harus tergantung bagaimana counterweight-nya. Kalau counterweight-nya misalnya di sini 10 kilo, dia hanya akan bisa melontarkan yang di bawah 10 kilo. Kalau di atas 10 kilo maka nggak kuat buat ngelemparnya, buat lempar ke atasnya. Nah, jadi prinsip itulah yang digunakan di dalam trebuchet yang kamu pegang. Nah, di dalam trebuchet itu yang berperan penting adalah satu, panjangnya ini nih, panjangnya lengan yang ada. Lalu di mana porosnya berada? Poros itu ada di sini. Ini di sini, ini namanya porosnya. Poros. Dan berapa panjang lengan dari poros yang ini. Dan berapa panjang ininya nih. Nah, ini kita namakan lengannya. Lengan atau arm. Nah, di mana letak poros, di mana letak lengan, itu juga sangat menentukan bagaimana sebuah trebuchet akan bekerja. Jadi kalau ini kamu pindahkan, misalnya ini nih, yang ada di trebuchet, ini dinaikkan dekat ke bagian ini, maka susah. Maka ini akan menjadi tidak bisa bekerja seperti yang kita mau. Elastisitasnya jadi terlalu keras. Karena sudah sampai di titik yang terlalu di ujung. Tapi kalau juga terlalu pendek sebelah sini, memang jadi gampang, tapi ikatannya jadi lebih rentan. Nah, jadi posisi-posisi ini semua bisa kamu cek. Nanti kita akan bahas di kelas online-nya. Bagaimana dampak yang bisa terjadi kalau kita pindah-pindahkan bebannya atau porosnya atau lengannya. Nah, kenapa sih prinsip dari counterweight ini kalian harus mengerti? Karena nanti kalau dalam bikin robot, itu banyak robot yang menggunakan prinsip counterweight ini. Bisa dilihat di robot-robot yang menggunakan gyroscopic sensor atau sensor keseimbangan. Jadi, robot itu akan mengetahui kalau saya mau seimbang, saya harus diatur-atur nih keseimbangannya. Nah, bisa dilihat nih kayak beberapa contoh robot yang ada di belakangnya Kak Abdul. Robot-robot ini menggunakan gyrosensor yang mengatur keseimbangan dari sebuah robot. Jadi seimbangannya diatur-atur supaya robotnya bisa jalan lurus, supaya robotnya bisa mengangkat sesuatu. Itu semua menggunakan prinsip yang namanya counterweight. Nah, itu aja pembelajaran kita tentang trebuchet kali ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin adik-adik tanyakan, bisa langsung ditanyakan ke tim Biro langsung. Atau di list dulu pertanyaannya untuk ditanyakan nanti di kelas online yang sudah kamu jadwalkan. Oke, ayo kita main lagi trebuchetnya bareng-bareng. Dan jangan lupa ya, trebuchetnya diwarnain dan dikreasiin. Kabel juga nanti bakalan warnain deh. Oke? Bye!